Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sagita Rizky, NIM 22520201118. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa gempa. Untuk yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Penyebab gempa bumi. Yang pertama adalah pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. Penyebab gempa bumi yang kedua adalah letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi juga dapat terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, seperti dam di Karibia di Zambia, Afrika. Sebagian lagi juga dapat terjadi karena injeksi atau ekstraksi cairan dari atau ke dalam bumi. Contohnya pada beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi dan di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, gempa bumi ini juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia dinamakan juga seismisitas terinduksi. Yang selanjutnya kita bahas adalah jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan penyebabnya. Ada gempa vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua adalah gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat terlepasnya energi di zona penunjaman. Dan yang ketiga adalah gempa runtuhan atau terban, di mana gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh atau sejenisnya. Tipe gempa seperti ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Untuk pengelompokan yang kedua adalah gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Dibagi menjadi gempa bumi dalam, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya gempa bumi dalam tidak terlalu berbahaya. Yang kedua adalah gempa bumi menengah, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang terakhir adalah gempa bumi dangkal, di mana gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Biasanya gempa bumi ini sering menimbulkan kerusakan yang besar. Lalu selanjutnya apa saja sih yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi? Nah, di sini ada beberapa pengelompokan. Yang pertama, jika kita sedang berada di dalam rumah, kita tidak boleh panik dan jangan berlari keluar. Berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Jika tidak ada, maka kita harus melindungi kepala kita dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela, serta hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh atau benda-benda yang tergantung di dinding. Jika kita sedang berada di luar ruangan, kita harus menjauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, dan pohon yang tinggi. Serta usahakan untuk mencapai daerah yang terbuka dan jauhi rak-rak dan kaca jendela. Jika kita sedang berada di dalam ruangan umum, maka kita tidak boleh panik dan jangan berlari keluar, karena kemungkinan akan dipenuhi orang, serta kita harus menjauhi benda-benda yang mudah tergelincir, seperti rak, lemari, kaca jendela. Jika kita sedang mengendarai kendaraan, sebaiknya kita segera menghentikan kendaraan di tempat yang terbuka dan jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang dan jembatan penyeberangan. Jika kita sedang berada di pusat perbelanjaan atau bioskop, maka kita jangan menyebabkan kepanikan atau malah menjadi korban
dari kepanikan, serta harus mengikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Selanjutnya, jika kita sedang berada di dalam lift, sebaiknya jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat. Jika kita merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol, dan ketika lift berhenti, kita segera keluar, lihat keamanan, dan segera mengungsi. Jika kita terjebak di dalam lift, maka hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon yang tersedia. Jika kita sedang berada di dalam kereta api, maka berpegang erat dengan tiang sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta api diberhentikan secara mendadak. Serta kita harus bersikap tenang mengikuti penjelasan dari petugas kereta, dan jangan salah mengerti terhadap informasi petugas kereta, di mana itu akan mengakibatkan kepanikan. Jika kita sedang berada di gunung atau pantai, jika kita sedang berada di gunung, kemungkinan yang akan terjadi adalah longsor dari atas gunung, sehingga kita harus segera menjauh dan langsung ke tempat aman. Sehingga ketika kita sedang berada di pesisir pantai, bahaya biasanya datang dari tsunami. Jika kita merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami sudah tampak, maka cepat mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Untuk sikap yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu adalah kita memberi pertolongan, karena petugas kesehatan dari rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian, maka kita harus bersiap memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang membutuhkan yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, evakuasi, di mana tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan di bawah kawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. Untuk sikap yang terakhir adalah yaitu kita harus mendengarkan informasi. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali bersikap tenang dan bertindak sesuai informasi yang benar. Kita dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak yang berwenang, polisi, atau petugas PMK. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.